It's getting closer! Go, we're close! Halo para rebahaner, apa kabar semua? Kali ini kita mengulas secara singkat, film berlatar pada tahun 2020, ketika bumi sedang berperang melawan kaiju. Film ini dirilis pada tahun 2013 dan dibintangi oleh Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, dan tonton film fullnya di situs LK21. Cara downloadnya linknya ada di deskripsi video ini. Oke, langsung saja, inilah Pacific Rim. Cerita diawali dengan penyerangan monster alien besar bernama kaiju, mulai muncul dari portal interdimensi yang disebut The Bridge di dasar Samudra Pasifik dan menyerang kota-kota di pesisir. Sebagai tindakan, umat manusia bersatu dan membangun robot besar yang disebut Jaegers, masing-masing dikemudikan bersama oleh 2 orang atau lebih yang berbagi hubungan mental melalui proses yang disebut drifting untuk berbagi tekanan mental dalam mengemudikan mesin Jaeger. Lanjut, pada tahun 2020, 2 bersaudara yaitu Yancy dan Raleigh Beckett, pilot dan kopilot Jaeger Amerika, yang bernama Gypsy Danger, dipanggil untuk melawan kaiju kategori 3 dengan nama Sandy, Knifehead, yang meneror para nelayan. Selama pertempuran, awalnya mereka menang, tapi tiba-tiba kaiju menyerang balik dan menembus baju besi Jaeger, memutuskan lengan kirinya dan setengah kepalanya, dan menarik Yancy keluar dari konpot, lalu membunuhnya. Dan saudara yaitu Raleigh mengemudikan Jaeger yang rusak dengan solo, dan berhasil menghidupkan meriam plasma, membunuh kaiju tersebut, dan ia pun berhasil membawa Gypsy kembali ke pantai sendirian sebelum dia pingsan. Trauma dengan kehilangan saudaranya, Raleigh keluar dari program Jaeger. 5 tahun kemudian, para pemimpin dunia memutuskan untuk menghentikan pendanaan program Jaeger, karena kaiju lebih sering muncul, dan Jaegers dihancurkan secepat mereka memproduksinya, dan menggantinya dengan tembok pertahanan pantai. Lalu memerintahkan Marsekal untuk Jaeger yang tersisa dipindahkan ke Hong Kong, di bawah komandonya, Marsekal. Tetapi ternyata dinding yang dibangun tersebut, dengan cepat dihancurkan kaiju, dan terbukti tidak efektif untuk pertahanan. Lanjut untuk Raleigh, sekarang bekerja di bidang pembangunan tembok pertahanan. Marsekal datang memohon agar Raleigh mau direkrut kembali menjadi pilot Jaeger, dan akan menjalan sebuah misi, yaitu penghancuran portal kaiju. Singkat cerita, sampailah ke pangkalan Hong Kong, Satterdome. Raleigh diperkenalkan kepada Mako Mori, direktur program restorasi Jaeger, dan putri angkat Marsekal. Untuk Jaeger yang beroperasi ada 4 yang tersisa, yaitu Topan Crimson dari Tiongkok, Cherno Alpha dari Rusia, Striker dari Australia yang dikemudikan oleh tim ayah dan anak, dan Gypsy Danger yang telah direnovasi. Scene berganti di mana, untuk menemukan kopilot baru, Raleigh berpartisipasi dalam uji coba tersebut, dan memutuskan bahwa Mako kompatibel dengan driftnya. Lanjut, Marsekal dipanggil oleh ahli kaiju Herman, sebab rekannya, Newton, mendapatkan informasi tentang kaiju saat dia penyatuan saraf dengan otak kaiju. Bahwasannya kaiju adalah bioweapon yang ditanam oleh penjajah alien. Marsekal meminta Newton untuk mencari info lain tentang kaiju, tapi Newton mengatakan dia membutuhkan otak segar kaiju. Lalu Marsekal memberikan alamat dan menginstruksikan Newton untuk menemukan pedagang pasar gelap yang bernama Hannibal Chow untuk mendapatkan otak kaiju segar. Scene berganti, pada saat uji mengendalikan Gypsy, Raleigh jatuh dari keselarasan. Selama tes pertama mereka, Raleigh menghidupkan kembali ingatannya pada saat kematian saudaranya, Yancy, dan menyebabkan Mako menjadi tersesat dalam ingatannya pada waktu penyerangan kaiju di Tokyo, dan hampir menembakkan meriam energi plasma Gypsy. Disebabkan Newton penyatuan saraf dengan otak kaiju, berdampak 2 kaiju terbaru muncul, Leatherback dan Otachi. Di Hong Kong, semua Jaegers kecuali Gypsy Danger dikirim untuk bertempur. Singkat cerita, kaiju menghancurkan Jaeger Crimson, Tipoon dan Cherno Alpha, sementara kaiju Leatherback mengeluarkan ledakan sinar Mega Ultra, menyebabkan sistem operasi Striker Eureka mati, karena Jaeger ini dikendalikan secara digital. Satu-satunya jalan adalah Jaeger Gypsy yang mampu melawan kaiju ini, sebab dikendalikan non-digital dan bertenagakan nuklir. Lanjut, Gypsy dikirim untuk membantu, dan Gypsy berhasil membantai, menghancur kaiju Otachi dengan meriam plasmanya, tapi tidak dengan kaiju Leatherback. Gypsy mendapat perlawanan yang sengit. Dan hingga membawa terbang Gypsy, detik terakhir Gypsy dengan senjata terakhirnya yaitu pedang, langsung menusuk, memotong sayap kaiju dan kaiju pun tewas. Gypsy terjatuh, tapi berhasil mendarat dengan selamat.
Scene berganti. Ternyata Newton berhasil menemukan Hannibal, dan mereka pergi untuk memanen otak sekunder Kaiju Otachi. Tetapi ternyata Kaiju tersebut hamil, bayi Kaiju keluar dari ketuban, dan mengejar Newton, tapi tak berapa lama bayi itu terjatuh. Ketika Hannibal datang menghampiri Newton untuk selfie dengan bayi Kaiju, dan ternyata dan tak diduga bayi itu bangun, dan melahap Hannibal sebelum tersedak tali pusarnya sendiri dan akhirnya mati. Singkat cerita, Newton dan Herman bekerja sama untuk penyatuan saraf dengan otak bayi Kaiju itu. Di sana mereka menemukan informasi sangat mengejutkan jantung, bahwa portal hanya terbuka dengan DNA Kaiju, kalau tidak peledakan portal akan sia-sia. Marsekal dan yang lain berencana berangkat untuk meledakkan portal Kaiju. Sesampai di sana, 2 Kaiju baru terdeteksi menjaga portal. Para ilmuwan pun sampai dan memberikan informasi yang mereka dapat, dan saat itu juga, Kaiju kategori 5 keluar. Kaiju langsung menyerang para Jaeger, dan memutus salah satu lengan Gypsy, tapi Gypsy berhasil menusuk kepala, dan membelah perut salah satu Kaiju. Untuk Marsekal dan Chuck, diserang Kaiju, kategori 5, menyebabkan Jaeger Striker rusak dan non-aktif. Pentakosta dan Chuck memutuskan, untuk mengorbankan Striker membunuh 2 Kaiju yang tersisa, lalu meminta Gypsy bertindak sebagai bom nuklir, untuk menutup portal Kaiju. Akhirnya Jaeger Striker pun, menjalankan misi bunuh diri. Ketika Gypsy ingin menuju portal Kaiju Selatan, kategori 5 ternyata belum mati, Gypsy langsung menerjangnya, membantainya dan mengendarai mayatnya ke dalam portal. Lalu Raleigh mengeluarkan Mako dari Gypsy akibat Gypsy rusak Raleigh secara manual, untuk memicu ledakan diri Gypsy. Setelah mengeluarkan dirinya sendiri dari Gypsy, beberapa detik kemudian ledakan pun dimulai, portal pun tertutup. Di akhir scene, terlihat polong penyelamat, Raleigh dan Mako muncul di Samudra Pasifik. Mereka berpelukan saat helikopter penyelamat tiba, dan akhirnya cerita pun bersambung. Oke Rebahaner, saya beserta kru yang bekerja undur diri. Nantikan alur cerita singkat lainnya. Salam Rebahaner.